Sekarang hari Senin tanggal 20 Januari kita mau ke GWK. Sekarang ini sudah jam 11-an. Tuh loketnya di situ. Kita beli tiket dulu. Yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jadi sekarang gue berada di GWK ya, Garuda Wisnu Kencana Culture Park. Jadi GWK ini dikenal dengan patung raksasa Garuda Wisnu Kencana yang menggambarkan Dewa Wisnu yang sedang menunggangi Garuda, seekor burung mitologi. Jadi kalau untuk tiket masuk ke GWK itu ada 3 kategori ya. Yang pertama tuh kalau hanya tiket masuknya aja 125.000 per orang. Kalau untuk tiket bersama tour and travel ya, bersama tour guide-nya plus include untuk naik ke lantai 9 dan lantai 23 itu 300.000 per orang. Kalau untuk tiket masuk include dengan makan itu 230.000 per orang. Jadi kita ngantri tiket dulu ya. Itu masuknya ada di situ. Kalau kalian memilih untuk jalan kaki itu kurang lebih jaraknya 1,7 kilo, dan ada lagi opsi bagi kalian yang malas jalan kaki, kalian bisa menggunakan bagi dengan membayar 25.000 per orang. Di GWK pengunjung dapat menikmati berbagai pertunjukan budaya seperti tari tradisional Bali dan musik gamelan yang memberikan pengalaman mendalam tentang budaya Bali. Selain itu, ada taman yang indah, pemandangan panoramik yang menakjubkan, serta galeri budaya yang bisa dikunjungi. Taman ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti restoran, toko, dan area untuk bersantai. Patung Garuda Wisnu Kencana adalah patung dengan ketinggian 121 meter. Ini menggambarkan Dewa Wisnu yang sedang menunggangi Garuda, burung mitologi yang merupakan simbol kebebasan dan kekuatan. Jadi gue sekarang berada di Museum Garuda Wisnu Kencana, yaitu museum yang menampilkan berbagai koleksi seni budaya serta informasi mengenai sejarah dan filosofi di balik patung Garuda Wisnu Kencana yang merupakan ikon dari tempat ini. Apa aja sih yang bisa ditemukan di Museum GWK? Yang pertama itu sejarah pembuatan patung GWK, mengenai informasi perjalanan pembuatan patung raksasa ini oleh seniman Nyoman Nuarta, termasuk sketsa, model, miniatur, serta dokumentasi konstruksi. Dan yang kedua, kalian bakal menemukan artefak dan koleksi seni, beragam karya seni tradisional dan modern, termasuk relief dan patung yang menggambarkan tokoh-tokoh dalam mitologi Hindu, seperti yang lagi gue lihat sekarang ini guys. Yang ketiga, pertunjukan budaya. Museum juga sering menjadi tempat pameran atau pertunjukan seni dan budaya khas Bali. Yang keempat, pusat edukasi. Ada area yang memberikan wawasan lebih dalam tentang Dewa Wisnu dan burung Garuda dalam mitologi Hindu serta hubungannya dengan budaya di Indonesia. Selain museum, GWK juga menawarkan berbagai atraksi lain seperti Lotus Pond, Plaza Wisnu, Indraloka Garden, dan Street Theater. Jadi kalau kalian tertarik mengunjungi GWK, museum ini biasanya buka setiap hari dengan tiket masuk yang sudah termasuk dalam paket tiket GWK. Jadi setelah dirasa cukup kita untuk masuk ke dalam gedung Garuda Wisnu Kencana, kita mutusin buat jalan lagi. Jadi kita nggak naik bagi, kita sengaja jalan kaki karena bini gue sekalian ngerjain target dia buat jalan cuy. Jadi dia ada target jalan kaki atau olahraga gitu dari kantornya. Kalau nggak salah itu 1 bulan itu dia mesti nyetor 30 kilo.
biar sehat. Itu salah satu cara yang keren juga sih dari perusahaan untuk menerapkan cara seperti itu agar karyawannya selalu sehat dan bugar ya, biar ada olahraganya. Ya itulah patung Wisnu Kencana. Patungnya keren ya. Jadi kalian kalau masuk gedungnya bisa naik ke lantai 11 dan lantai 23. Kalau lantai 11 pas di belakang ekor Garuda, kalau lantai 23 pas di bahu si patung Garuda Wisnu Kencananya. Oke, kita lanjut ke spot lain ya guys. Jadi kita nyampe di patung Garuda ya. Patung Garuda itu adalah simbol kebebasan, keberanian, dan kesetiaan. Nah, di patung Garuda ini ada tempat buat nonton kisah tentang Garuda Wisnu Kencana. Ada bioskopnya guys di sebelah kiri dari patung Garuda ini. Kita bakal disajikan tontonan tentang cerita awal mula Garuda Wisnu Kencana. Jadi sekarang jam 1:30, kita rehat dulu, istirahat. Bini gue mau makan dan gue ngejus ya. Jadi lumayan capek ya. Kita jalan ada sekitar 3 kilo karena dari masuk tadi kita naik bagi sampai patung GWK. Setelah dari patung GWK kita jalan kaki ke patung Garuda Kencana dan ke patung Dewa Wisnu. Akhirnya kita nyampe di food court. Jadi kita makan dan ngejus dulu. Hah, ada Silver Queen nih. Oke, nanti kita lanjut lagi. Jadi setelah makan siang gue nonton beberapa pertunjukan seni ya yang ada di GWK ya. Jadi di GWK itu ada 6 pertunjukan seni. Yang pertama itu tari barong dan keris. Biasanya itu jam pagi atau sekitar jam 11 siang. Lokasinya di Amphitheater GWK. Nah, untuk deskripsinya itu tari barong dan keris itu menceritakan pertempuran antara barong, simbol kebaikan, dan rangda, simbol kejahatan, dengan adegan para penari yang menusuk keris ke tubuh mereka dalam kondisi trans. Yang kedua itu tari bumbung ya. Kalau untuk waktu itu sekitar jam 12:30 siang dan lokasinya di Street Theater.
Untuk deskripsi tari bumbung itu adalah tarian pergaulan khas Bali di mana penari mengajak penonton untuk ikut menari bersama di atas panggung. Yang ketiga, tari Garuda Wisnu Kencana, itu waktunya sekitar jam 1:30 siang, lokasinya di Plaza Wisnu. Kalau untuk deskripsi tari Garuda Wisnu Kencana itu adalah tarian yang terinspirasi dari kisah mitologi Garuda dan Dewa Wisnu yang menggambarkan kesetiaan dan pengabdian Garuda. Yang keempat itu tari Nusantara ya. Kalau untuk waktunya sekitar jam 2:30 sore, lokasinya di Amphitheater GWK. Kalau untuk deskripsi tari Nusantara itu menampilkan berbagai tarian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia seperti tari piring dari Sumatera Barat dan tari kecak dari Bali. Yang kelima itu ada tari kecak Garuda Wisnu Kencana ya. Kalau untuk waktunya itu sore sekitar jam 6:30 malam ya. Lokasinya di Lotus Pond atau di Amphitheater. Kalau untuk deskripsinya versi khusus tari kecak yang bercerita tentang kisah Dewa Wisnu dan Garuda. Tari ini semakin dramatis dengan latar belakang patung GWK yang megah saat matahari terbenam. Dan yang terakhir ya, yang keenam itu Balinese Dance Parade. Waktu itu sepanjang hari di berbagai spot GWK. Kalau untuk deskripsinya, parade tarian tradisional yang dilakukan oleh para penari Bali, seringkali diiringi oleh gamelan guys. Jadi kenapa harus menonton pertunjukan di GWK? Yang pertama itu autentik dan budaya asli Bali. Semua pertunjukan menampilkan budaya asli dengan kostum dan musik tradisional. Yang kedua itu yang pastinya pemandangan yang spektakuler. Menari dengan latar belakang patung GWK yang menjulang tinggi menciptakan pengalaman yang unik. Yang ketiga itu gratis dengan tiket masuk GWK. Semua pertunjukan ini sudah termasuk dalam tiket masuk tanpa biaya tambahan. Jadi kalau kamu atau kalian berencana ke GWK, pastikan datang lebih awal supaya tidak ketinggalan pertunjukannya. Paling segitu dulu video dari gua. Thank you ya guys yang udah nonton. Kalian jangan lupa jaga-jaga kesehatan. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa di komen, di like, di share, dan di subscribe agar channel gua terus berkembang dan gua semakin semangat untuk konten. Terima kasih untuk waktu kalian yang meluangkan waktu untuk menonton video gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye bye.